ini dana paceklik para nelayan Pandeglang bersama netizen Bang Kumis berbagi. Halo pemirsa, kembali jumpa bersama channel Bang Kumis berbagi edisi 15 Desember 2020 di mana Bang Kumis berdiri. Ini adalah salah satu tempat atau bantaran Sungai Cipunten Agung, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 3 minggu sudah cuaca buruk melanda Selat Sunda, berdampak ratusan kapal nelayan warga Teluk tidak bisa melaut. Ekonomian nelayan pun sangat terganggu dan nampaknya para nelayan sudah mengajukan memohon bantuan kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Perikanan dan disampaikan kepada manajer TPI untuk mendapatkan bantuan di saat paceklik semacam ini. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis berbagi. Akibat cuaca buruk, ombak besar, dan angin kencang atau musim barat, istilah nelayan setempat menyebutnya. TPI higienis yang ada di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang merupakan tempat transaksi para nelayan menjual hasil tangkapannya. Namun diperkirakan hampir 1 bulan ini para nelayan tidak bisa melaut, yang berdampak perekonomian pun terganggu. Perwakilan nelayan dan para juragan hari ini 15 Desember 2020 mendatangi manajer TPI Bapak Wahdi untuk mengajukan permohonan bantuan dana paceklik ke Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Inilah kabar selengkapnya. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Waduh, nampaknya barusan tadi kedatangan para perwakilan nelayan, Kang ya. Perwakilan nelayan. Itu dalam rangka apa, Kang? Dalam rangka pengen minta bantuan beras dari TPI ke pemerintah. Nah, di saat musim barat, Kang ya? Ya, di saat musim barat setahun sekali. Nah gini Kang ya, bisa ceritain nggak berapa persen sih dipotong dari setiap transaksi lelang para nelayan ke TPI itu keseluruhannya? Keseluruhannya pemotongannya 6%. Nah 6% itu dibagi kemana-mana aja Kang? Ke dinas, ke kabupaten 4%, ke pengelola untuk karyawan 2%. Berarti 6% ya? 6%. Nah, saya dengar ada juga tuh yang dipotong 2% lagi masalah dana shipping, itu gimana Kang? Itu uang 2% itu uang simpanan nelayan. Uang simpanan nelayan itu juga nggak memaksa, kalau pengen nyimpan, kalau enggak itu juga enggak semua menyimpan gitu. Itu buat cadangan, dia itu mau melaut itu mengutang ke TPI, itu cadangannya. Di saat paceklik seperti ini ya, kalau dulu kan ada istilah dana shipping, dana paceklik ya. Selama ini, selama kepemimpinan Kang Wahdi, dana paceklik itu ada atau memang ditiadakan? Kalau dana paceklik itu, saya semenjak bekerja di TPI 2 ini atau TPI gini nggak ada dana paceklik. Tahunnya juga saya mah 6% tahunnya, Bang Kumis, tahunnya 6% buat dilaporkan ke Pandeglang 4%, itu tahunnya 2% untuk karyawan saya, cuma gitu. Pengelola. Ada yang 4% itu, 1%-nya kan untuk paceklik itu, ya. Pengetahuan Bang Kumis nih kalau nggak salah ya, kalau belum dirubah. Tapi ternyata sekarang kan Kang Wahdi sendiri nggak tahu. Ya, nggak tahu Tentang dana paceklik itu ya. Jadi yang 4% itu 100% dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan. Kabupaten Pandeglang.
Nah solusinya Kang agar karena di yang namanya nelayan musim barat kecelakaan pasti Ya. ada, Iya, iya. besar kecilnya kurang tahu. Agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, nelayan pada protes inilah karena maklum lapar kan. Maklum. Solusinya kira-kira barangkali untuk 2021 ini Kang Wahdi punya agenda program agar tidak terjadi hal seperti ini. Begitu nelayan paceklik barat ada. Solusinya bagaimana Kang nanti? Solusinya kalau saya sebagai manajer TPI 2 ini, solusinya bagaimana caranya bahwa nelayan ini 1 tahun itu harus mengadakan bantuan beras. Kita ini manajernya dari mana kira-kira, atau tidak ada dana paceklik di sini kan gitu. Karena ada 4% itu. Kalau bisa mah saya mengusulkan manajer ini kira-kira kalau bisa ini mah, kalau bisa ke Paneglangnya atau 3%, 1%-nya untuk dana paceklik gitu. Bisa enggak kayak gitu? Pengennya begitu manajer itu. Tadi kan pada minta bantuan beras, ada yang minta pinjaman, solusinya bagaimana Kang? Alhamdulillah saya sudah mengajukan beras ke Pak Kadis, Kepala Dinas Kabupaten Pandeglang. Ada respon waktu kemarin itu, insya Allah bahwa itu harus membuat proposal secepat mungkin. Cuma nunggu aja nelayannya, tapi nelayannya nggak bisa, pengennya buru-buru aja dan gitu. Karena namanya udah barat besar ini, kalau bisa mohon dipercepat bantuan beras dari dinas gitu Pak, tolonglah begitu. Oke, terima kasih Kang Wahdi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan Ya, amin. TPI ini sendiri dan kesejahteraan untuk nelayan pada umumnya. Ya. Ya, di saat musim barat seperti ini, saya yakin namanya kehidupan nelayan kan dari laut ya. Iya betul, Dan tadi mengatakan sudah 3 minggu tidak melaut. betul. Untuk kebutuhan hidup gimana Pak Yadi? Ya paling ya seada-ada Pak. Kalau memang minggu-minggu pertama mungkin nelayan masih punya simpanan lah, boleh lah, masih bisa makan sedikit-sedikit. Tapi saat sekarang, makanya sering anak buah kita datang ke rumah, gimana solusinya? Sementara kita minta ke pihak TPI, pun tidak ada sampai saat sekarang. Nah, peran TPI sendiri dalam pembinaan ekonomi khususnya. Kalau dulu kan ada istilah dana paceklik, shipping dan bantuan-bantuan lainnya. Ini berjalan nggak Pak untuk saat ini? Memang betul Pak, dana paceklik itu setiap ada baratan, kalau dibilang misalnya musim lagi barat lah, itu biasanya dari pihak TPI suka ada dana paceklik. Tapi sekarang yang saya alami untuk saat-saat sekarang ini nggak ada sama sekali. Nah, terus nelayan sering menanyakan, kok sekarang nggak ada dana paceklik, kemana larinya dana paceklik tersebut? Nah, terus gini Bang ya, harapan Kang Yadi sebagai perwakilan nelayan terhadap ya pemerintah yang notabene di sini ada manajer ya. Harapannya gimana Bang? Kalau saya minta kebijakan dari pihak TPI, minta kebijakan buat nelayan di saat sekarang ini, karena nelayan terpuruk, tidak bisa melaut, tidak bisa bekerja. Jadi kalau bisa mah pihak TPI gimana lah, ada kebijakan-kebijakan yang gampang memenuhi lah, sedikit lah, ada kebijakan dari pihak TPI gimana caranya nelayan itu bisa makan. Itu aja Pak. Nah, oke, terima kasih Kang Yadi informasinya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk manajemen, manajer dan stafnya dalam pengelolaan TPI. Oke, agar Pak. nelayan dalam arti lebih sejahtera di saat musim-musim gini pun ada Ya, perhatian dari manajemen TPI sendiri. siapa? Ya, demikian tadi bincang-bincang Bang Kumis berbagi dengan Kang Yadi, salah satu perwakilan nelayan, dan nanti kita lihat dari tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih Anda telah mengikuti Kabar Malam bersama Edition of the Net Channel Bang Kumis berbagi.